Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mendiskusikan tentang prinsip metodologi menurut René Descartes. Oke, dalam pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang awalnya itu apa pengertian dari prinsip metodologi tersebut. Metodologi merupakan bagian epistemologi yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Metodologi yang dapat dipandang sebagai bagian dari logika yang mengkaji kaidah penalaran yang tepat. Jika kita membicarakan metodologi, maka hal-hal yang tidak kalah pentingnya adalah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam aktivitas ilmiah. Asumsi-asumsi yang dimaksud adalah pendirian atau sikap yang akan dikembangkan oleh para ilmuwan maupun peneliti dalam kajian ilmiah mereka. Dalam kata singkatnya itu, metodologi adalah urutan-urutan untuk mencapai sebuah untuk membuat karya ilmiah ya. Jadi kalau nggak ada urutan tersebut, urutan-urutan itu, maka karya ilmiah mereka bisa dipertanyakan. Dan dalam hal ini juga adalah pendirian atau sikap yang dikembangkan. Maka seorang peneliti atau ilmuwan sangat penting untuk memiliki sikap atau pendirian atau prinsip ya enggak. Kalau mereka nggak punya prinsip, mereka akan terus terbawa dalam pemikiran asumsi-asumsi yang nggak jelas gitu. Dan pada kasus ini, langkah-langkah yang ditempuh dan sikap yang diambil yang dipunyai oleh seorang ilmuwan itu harus tepat untuk mendapatkan hasil karya ilmiah yang maksimal. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Airo dan Mbak Dinda. René Descartes dalam karyanya Discourse on Method ada 6 prinsip metodologi, yaitu membicarakan masalah ilmu pengetahuan diawali dengan menyebutkan akal sehat. Kedua, menjelaskan kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah maupun penelitian. Ada 4 langkah atau aturan yang dapat mendukung metode yang dimaksud. 1. Jangan pernah menerima baik apa saja sebagai yang benar. 2. Pecahkanlah setiap kesulitan Anda menjadi sebanyak mungkin bagian dan sebanyak yang dapat dilakukan untuk mempermudahnya. 3. Arahkan pemikiran Anda secara jernih dan tertib mulai dari objek yang paling sederhana dan paling mudah diketahui. 4. Buatlah penomoran untuk seluruh permasalahan selengkap mungkin dan tinjau ulang secara menyeluruh. 5. Langkah yang digambarkan Descartes menggambarkan suatu sikap skeptis metodis dalam memperoleh kebenaran yang pasti. Dan yang ketiga, menyebutkan beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode sebagai berikut contohnya. 1. Mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri. 2. Bertindak tegas dan mantap. 3. Berusaha lebih mengubah diri sendiri daripada merombak tatanan dunia. Slide selanjutnya yaitu saya akan menerangkan mengenai teori berpikir yang rasionalistis menurut René Descartes, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam penyelesaian masalah tidak boleh menerima begitu saja hal-hal yang belum diyakini kebenarannya. Contohnya seperti misal si A itu menyelesaikan masalah dan kita menurut kita itu belum benar penyelesaiannya seperti itu, dan kita tidak boleh langsung menerima begitu saja. Jadi harus disaring terlebih dahulu penyelesaiannya itu merugikan untuk
semua pihak atau tidak gitu. Untuk kebaikan bersama itu juga baik atau tidak, seperti itu. Jadi jangan langsung menerima penyelesaian masalah apapun itu kalau menurut kita itu belum benar, seperti itu. Kemudian yang kedua, menganalisis dan mengklarifikasikan setiap permasalahan melalui pengujian yang teliti ke dalam sebanyak mungkin bagian yang diperlukan bagi pemecahan yang akurat atau memadai. Jadi saat menganalisis dan mengklarifikasikan permasalahan itu melalui pengujian yang teliti, itu harus teliti. Dan setiap menganalisis itu harus teliti, permasalahan apa sih yang perlu kita selesaikan, seperti itu, dan penyelesaian apa yang cocok untuk permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan pikiran dengan cara diawali dengan menganalisis sasaran-sasaran yang paling sederhana dan paling mudah untuk diungkapkan. Ini maksudnya menggunakan pemikiran penyelesaiannya itu sederhana, jadi tidak berbelit-belit dan mudah untuk dimengerti, seperti itu, tidak berat, seperti itu. Kemudian yang keempat, dalam setiap permasalahan dibuat uraian yang sempurna serta dilakukan peninjauan kembali secara umum. Jadi setiap permasalahan yang sudah selesai itu harus ditinjau kembali, penyelesaiannya itu tepat atau tidak, sesuai sasaran atau tidak, seperti itu. Jadi kita tidak boleh melakukan penyelesaian masalah tanpa melihat kembali atau meninjau kembali penyelesaian itu tepat atau tidak, seperti itu.